Gal di dalam kitab Yaqutun Nafis, Syarah Yaqutun Nafis, ada kisah. Ada yang mengatakan ini yang terjadi kepada Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan Syekh Umar bin Makhromah. Syekh Umar bin Makhromah atau Syekh Abdullah anaknya, Syekh Abdullah bin Umar bin Makhromah. Itu pernah satu kali, pentingnya untuk ibadah haji atau umroh ini sulit. Haji dan umroh ini kalau memang kita nggak praktek. Ibadah haji dan umroh ini adalah salah satu ibadah yang perlu praktek. Karena kadang-kadang mau kehebat kayak manapun kita manasik di sini, pas sudah nyampe sana, hahau sendiri juga nanti. Apa ini? Kok semuanya agak pasti agak hilang semua itu. Sampai dikatakan Allah alam, ada katakan ini kisahnya kepada Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan Syekh Umar bin Makhromah. Syekh Umar bin Makhromah ini juga alim, mufti luar biasa di Tarim. Itu dikatakan pernah satu kali, pertama kali beliau pergi untuk ibadah haji. Itu dikatakan ketika masuk ke masjid, beliau sholat 2 rakaat. Ada anak kecil lihat dari awal dia masuk masjid sampai dia sholat, anak kecil ini tanya, istilahnya, mas, sholat apa? Tahiyatul masjid. No, tahiyatul masjid di Masjidil Haram, tawaf. Ini Imam Abu Hanifah. Oh iya, lupa, lali aku. Baru beliau tawaf. Pentingnya untuk praktek, khususnya dalam haji dan umroh ini. Ini lebih ke ini ya, lebih ceritanya ini lebih menuju kepada praktek di dalam ibadah itu penting. Karena biasanya orang kalau spontan itu, sama kayak guru saya tuh Syekh Umar Husain pernah bilang, ente orang di Darul Mustafa katanya. Waktu itu kami belajar di Darul Mustafa. Ente orang di Darul Mustafa. Saya yakin rata-rata udah pada tahu lah hukum-hukum tentang sholat. Gimana kalau dalam keadaan lupa, ada atau misalnya imam lupa, nggak duduk tasyahud awal. Ente orang rata-rata sudah tahu. Tapi ente perhatikan nggak, kalau misalnya kejadian ada imam lupa tasyahud awal atau mungkin imam nambah rakaat, itu pasti sebagian ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang ikut imam, ada yang dia bertahan. Kenapa? Spontanitas itu menghilangkan semua yang ada di kepala kita. Spontanitas, terkejut kita. Apa yang harus aku buat ini? Mau mikir hafalan, waktunya untuk berpikir cuman sekian detik. Mau teringat, ini apa yang harus buat? Oleh sebab itu, walaupun sudah terkadang alim kayak manapun, kalau sudah spontanitas itu hilang semua. Makanya perlu kebiasaan. Perlu kebiasaan. Juga kebiasaan salah mungkin juga perlu di sini. Ya, kebiasaan salah juga perlu. Jadi kalau kita nggak salah, di mana kita bisa tahu bahwasanya hukum itu pernah berlaku. Sama seperti Nabi SAW salah, Nabi lupa, walaupun bahasa halusnya Nabi dilupakan. Kita bahasa adabnya itu Nabi dilupakan. Tapi kalau bahasa kasarnya kan Nabi lupa. Nabi lupa karena apa? Untuk mengajarkan kita syariat. Kalau Nabi nggak dilupakan, dari mana kita bisa tahu syariat? Kalau kurang rakaat sholat, apa hukumnya? Nabi ketika sholat isya harusnya 4 rakaat, Nabi sholatnya 2 rakaat. Salam seperti biasa, kayak gak ada beban Nabi. Zulbijadin nanya, ya Rasulullah, apakah syariat sudah berubah atau engkau engkau lupa? Tapi diutamakan apakah syariat sudah berubah dulu. Artinya adabnya sahabat ya, nggak langsung menjudge Nabi. Apakah syariat sudah berubah atau memang engkau lupa ya Rasulullah? Baru nanya Nabi, a'usalli itsnin am arba? Aku tadi sholat 2 atau 4? Sahabat semua bilang 2. Nabi langsung bergegas, sholat lagi, nambah di rakaat ke-3. Sehingga dari perkara ini keluarlah pendapat-pendapat ulama madhab bagaimana cara mengatasi kalau kurang rokaat, lebih rokaat, semuanya ada landasannya. Kenapa? Salahnya, bahasa kasar ya, ini bahasa kasar, karena kesalahannya Nabi Muhammad, karena dilupakannya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kadang-kadang salah ini perlu untuk kita tahu bahwasanya kita pernah mengalami kesalahan itu.